Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, salam sehat selalu. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pemanduan perjalanan wisata dengan membahas kompetensi dasar 3.6, menerapkan pemanduan city tour, dan 4.6 melaksanakan pemanduan city tour. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana melakukan praktek pemanduan city tour, untuk tahap pertama kita harus mengerti dulu apa sebetulnya pengertian dari city tour. Nah, anak-anak sekalian, city tour merupakan pemanduan yang dilaksanakan dalam durasi waktu tidak lebih dari 6 jam. Ingat bahwa waktunya biasanya adalah antara 4-6 jam, maksimal 6 jam. Jarak tempuhnya pendek, kemudian perjalanan ini hanya dilakukan di dalam kota saja. Jadi, pada kunjungan city tour, wisatawan akan mengunjungi lebih dari satu objek wisata di dalam kota dengan durasi yang pendek. Nah, dalam hal ini ada beberapa tugas atau peran dari seorang pramuwisata yang profesional adalah bahwa ketika pemanduan city tour, seorang pramuwisata harus bisa menjadi narasumber. Artinya ia harus mampu menjadi orang yang dapat memberikan informasi tentang objek dan daya tarik yang dikunjungi, sekaligus menjadi pengatur perjalanan wisata, yaitu sebagai orang yang mempunyai kemampuan mengenali medan tur dan dapat mengelola waktu dengan baik serta menjadi penunjuk jalan. Dalam hal ini, yang sangat penting di dalam perjalanan apabila terdapat hal yang tidak tercantum dalam tour itinerary adalah bahwa pramuwisata harus menjadi teman berbincang bagi wisatawan. Dalam hal ini adalah bahwa kita diharapkan menjadi seseorang yang mempunyai pengetahuan luas, mudah akrab, kemudian kita bisa menjadi teman bagi wisatawan, mampu memberikan bantuan kala wisatawan membutuhkan, dan juga bahwa prawisata ini dalam memberikan bantuan diharapkan bisa menjadi seseorang yang membantu dengan sepenuh hati, walaupun kadang mereka meminta bantuan sudah di luar acara wisata. Nah, dengan melakukan tugas dan peran dengan sebaik-baiknya, maka para tamu akan merasa puas walaupun perjalanan itu relatif singkat dan tidak jauh. Keberhasilan pemanduan ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah ia lakukan. Seorang pemandu dalam mengumpulkan data informasi untuk persiapan tur harus benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Ada hal yang harus dipahami oleh pemandu wisata atau pramuwisata, don't tell a lie. Seorang pramuwisata sekalipun tidak boleh berbohong kepada wisatawan walaupun tujuannya untuk memuaskan wisatawan. Karena apabila kita memberikan informasi yang tidak benar, itu dapat membuat wisatawan kecewa dan tidak seperti yang diharapkan oleh wisatawan. Ada beberapa tata urutan pemanduan wisata city tour, yaitu yang pertama memulai pemanduan atau tour opening. Nah, dalam tour opening hal yang harus dilakukan adalah yang pertama greeting, mengucapkan salam dengan bahasa yang familiar dan dipahami oleh tamu. 2. Mengucapkan selamat datang atau welcoming. Kemudian yang ketiga adalah introducing atau memperkenalkan perusahaan. Kemudian nama-nama kru dari tour and travel yang bertugas saat itu mendampingi wisatawan. Kemudian membagikan rencana perjalanan atau tour itinerary, baik dalam bentuk brosur ataupun tulisan ataupun gambar. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang objek dan daya tarik wisata serta wilayah penyelenggaraan tur. Nah, langkah kedua sesudah memulai perjalanan adalah selama dalam perjalanan. Hal yang harus dilakukan pramuwisata selama dalam perjalanan adalah memberikan deskripsi singkat tentang objek wisata, waktu tempuh, kemudian materi pemanduan yang mendukung seperti makanan khas, kerajinan tradisional, upacara adat, suku, agama, atau berbagai macam informasi lain yang perlu untuk diketahui wisatawan sepanjang dalam perjalanan.
Misalnya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri wisatawan ada sesuatu yang penting bisa diceritakan selama dalam perjalanan. Berikutnya adalah ketika berada di objek wisata. Penanganan wisatawan di objek wisata perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa guide harus menginformasikan lama kunjungan dan tempat berkumpul kembali atau tempat bertemu. Kemudian guide juga harus mengurus biaya masuk objek wisata atau yang kita kenal dengan entrance fee, mempersilahkan wisatawan turun dari kendaraan, memandu wisatawan menuju ODTW. Kemudian apabila ada pemandu wisata lokal atau local guide, maka pramuwisata harus memberikan serah terima atau memberikan tugas kepada local guide untuk menghandle wisatawan yang dibawanya. Kemudian setelah selesai, guide harus mempersilahkan wisatawan kembali ke kendaraan, dicek dan jumlah mereka harus lengkap seperti semula. Nah, langkah terakhir dari pemanduan adalah tour closing atau mengakhiri pemanduan. Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh pemandu wisata adalah pramuwisata mengulas kembali program perjalanan yang telah dilaksanakan secara singkat. Kemudian kita juga harus menanyakan kesan wisatawan selama perjalanan berlangsung. Apabila perlu, pramuwisata juga bisa membagikan angket atau kuesioner. Kemudian memberikan ucapan terima kasih baik kepada wisatawan, sopir ataupun kondektur yang ikut mendampingi perjalanan. Kemudian berikutnya kita juga menyampaikan harapan dari perusahaan, mungkin mereka bisa mengikuti tur kita di lain kesempatan. Kemudian apabila dalam perjalanan ada segala sesuatu yang dirasa tidak pas atau kurang, maka pramuwisata bisa meminta maaf kepada wisatawan. Dan yang terakhir adalah menyampaikan ucapan sekali lagi terima kasih kepada semua kru yang bertugas. Demikian anak-anakku sekalian, tahap terakhir dalam pemanduan wisata City Tour. Kalian bisa pelajari lagi untuk selanjutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membuat praktek, yaitu membuat materi pemanduan untuk wisata City Tour. Selamat belajar.